Hai, kenalin, nama saya Saka Dimaswari, kelas 12 IPA 3. Ini saya akan menjelaskan sejarah tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Silakan ditonton. Landasan ideal dalam politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Pada era Orde Baru atau pada era Reformasi, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 pada tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, ketetapan GBHN ini salah satunya adalah yang pertama, menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Yang kedua, ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di semua bidang. Materi selanjutnya adalah politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Materi yang pertama adalah lahirnya politik luar negeri bebas dan aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Secara resminya, politik luar negeri Indonesia baru mendapat bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja atau tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua ada politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Pada masa itu, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara asing. Pada tahun 1950, Indonesia telah memperakasai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung tahun 1955. Nah, yang ketiga adalah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan. Yang keempat adalah politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada sektor ekonomi. Contohnya, pada masa itu Indonesia turut andil dalam membentuk organisasi ASEAN dengan negara-negara lain, contohnya Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tak hanya dengan ASEAN, Indonesia juga ikut turut masuk organisasi APEC dan OPEC. Terakhir nih, yang nomor 5 ada politik luar negeri Indonesia pada era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat terpengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Contohnya, pada awal reformasi dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak dari kerusuhan Timur-Timur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat sedikit masalah karena lepasnya Timur-Timur dari NKRI. Nah, pada masa pemerintahan Megawati, desentralisasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Yang terakhir, pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY. SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.